Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu yang perlu menjadi perhatian kita adalah di dalam puasa ini banyak orang yang terancam tidak diterima puasanya. Banyak orang yang kata Nabi terancam tidak diterima puasanya. Nabi bersabda, "Kam min sha'imin." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadirin, kalau Nabi berkata banyak, maka khawatirlah di antara orang-orang yang banyak itu termasuk kita. Khawatirlah bahwasannya puasa yang kita lakukan hari ini ternyata tidak dapat apa-apa. Maka mari kita terus berikhtiar, memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah kita. Semoga Allah menerima Ramadan kita kali ini dan memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah kelak ketika kita bertemu dengan ajal, Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maka dalam kesempatan kali ini izinkan kami mengetengahkan tema tentang memperbaiki puasa kita dengan tema buat puasamu spesial baginya. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, pembahasan kita bagi menjadi 3 sub pembahasan. Pertama adalah puasamu itu untuk Allah, seriuslah. Yang kedua, buat puasamu spesial bagi Allah. Yang ketiga, ikhtiar menjadikan puasa bernilai spesial. Teriring doa, semoga Allah berkenan menerima ibadah puasa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang pertama adalah puasamu itu untuk Allah, maka seriuslah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya masuk ke dalam materi lebih dalam, saya kasih gambaran sederhana bagi ilustrasinya. Ini ceritanya adalah seseorang mau memilih parsel, mau memilih sebuah hadiah untuk seseorang. Apa yang adalah dalam pikiran dia? Kira-kira hadiah ini pantas nggak dia? Jadi kalau ngasih hadiah seseorang itu mikir begitu, betul? Pasti mikir ya. Mau ngasih hadiah teman kita, teman kerja, mungkin mitra bisnis, itu kan mikir, pantas nggak ya? Pantas nggak ya?
Bayangkan kalau kemudian yang mau kita berikan sesuatu hadiah ini adalah atasan kita, pasti lebih terpikir untuk mantes-mantes nih. Betul gitu ya. Mantes-mantes nih. Kenapa? Karena kita takut, kita khawatir kalau yang menerima itu justru malah tersinggung. Sekarang bayangkan, jenengan ngasih sesuatu pada tetangganya, dikasih nopo. Nasi itu ada dua, nasi sing tasik waras, nopo sebuah mambu. Dalam sing masih waras kan, masih bagus. Kenapa? Karena kita ingin ini sebagai penghargaan buat beliau, bukan sebagai sebuah hinaan dalam tanda kutip. Hadirin, mari permisalan sederhana ini kita jadikan sebuah kerangka dalam berpikir kita untuk memahami konsep kajian kita pada sore hari ini. Tentu sekali lagi disclaimer-nya, disclaimer-nya. Catatan pentingnya yang kita perlu ketahui, permisalan ini tentu Allah jauh lebih suci, Allah jauh lebih pemurah, Allah jauh lebih pemaaf dibanding permisalan kami ini. Tetapi bayangkan ketika kita dengan manusia saja perlu mantes-mantes nih, maka apatah lagi dengan Allah. Ya, dengan manusia saja harus mantes-mantes nih, apalagi dengan Allah. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan hadis derajat sahih nomor 1771, beliau bersabda tentang hadis qudsi, tentang dawuh Allah. Monggo. Dari Abu Soleh Az-Zazid bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Hadirin yang saya kasih warna biru ini, jadikan perhatian. Ibadah-ibadah yang lain itu untuk hambaku, kata Allah. Amalan-amalan yang lain selain puasa itu adalah untuk mereka, untuk hambaku, kecuali puasa. Wa saumu li wa ana ajzi bih. Puasamu itu untukku, kata Allah. Puasamu itu adalah untukku, kata Allah. Hadirin, kembali ke kerangka contoh tadi di depan tadi. Bayangkan jenengan dapat telepon dari gubernur misalkan ibu-ibu yang biasa bikin parcel, dibilangi sama gubernur, Mbak Yu, saya siap nih parcel KB 5, yang 4 mau saya kasihkan kepada pembantu saya, tukang motong rumput, tukang bersihkan mobil, pembantu beliau lah di rumah tangga. Yang 1 itu untuk aku, kata siapa? Gubernur. Bikinkan 5, yang 4 untuk pembantunya, yang 1 untuk beliau, bosnya. Kira-kira jenengan samakan 5 itu atau dibedakan? Ya? Faham buat ini Pak kerangka ini? Dibedakan. Tentu dibedakan. Kenapa? Beda loh. Ini kan untuk beliau. Bayangkan presiden telepon jenengan, Mas, sampeyan kirimen saka bebek nang aku yo. Sing papat kirim 05, papat tak gaya arek sopir-sopirku, sing sitok aku dhewe, sing capi dahar. Kira-kira panjenengan damel padha napa beda? Beda, ke presiden kok nek iso yo bebeke wongkul ngoten kira-kira. Hadirin, kenapa ada beda penghargaan, beda respeknya di situ?
Karena yang kita berikan hadiah orang yang lebih kita hormati. Maka bayangkan kalau puasa ini Allah sampun dawuh puasamu untukku, kata Allah. Puasamu untuk aku. Maka bayangkan kalau kemudian kita puasa ini untuk Allah. Kira-kira harusnya panjenengan pantes-pantes nih atau biasa-biasa mawon? Dalam harusnya dipantes-pantes nih Pak. Lihatlah kata ini sangat jelas. Puasamu untukku, mosok gak paham sih. Kenapa kok biasa-biasa puasanya? Jangan biasa-biasa Pak, bikin yang luar biasa. Bikin yang spesial. Hadirin rahimahullah. Kenapa? Karena puasa ini untuk Allah. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, ini yang pertama, bahwasannya puasa ini adalah untuk Allah. Hadirin, saya berikan beberapa ayat Al-Quran agar kita berhati-hati Bapak sekalian. Bahwasannya puasa ini untuk Dia Allah yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan kita. Hadirin, yang pertama adalah Allah itu pencipta kita. Allah itu pencipta kita. Jenengan maringi hadiah wow. Ini sekali lagi permisalan ini sudah saya jelaskan depan tadi disclaimer-nya ya. Allah lebih suci, Allah lebih pemurah, lebih pemaaf daripada permisalan sederhana ini. Tapi agar kita paham, bayangkan Allah pencipta kita loh. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, Allah sampun dawuh begini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, hadirin, Allah sampai mengingatkan kita loh. Allah itu pencipta kita. Bayangkan tadi, jenengan maringi hadiah ke tetangga kita saja dipantes-pantes nih. Jenengan maringi hadiah ke Pak RT lebih dipantes nih malih. Kalau tetangga kita bukan pejabat, mungkin kita kasih nasi wak begedel ngoten pantes ya. Tapi dengan Pak RT pantes ngoten niku. Oh pantes gitu. Ditambahi lagi, apalagi Pak Lurah, apalagi Pak Camat, apalagi Presiden. Dan bayangkan apalagi kita sedang mempersembahkan sesuatu untuk pencipta kita loh. Tidak hanya yang ngurusi urusan-urusan kecil, bahkan yang membuat kita ada seperti sekarang, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasamu untuk Dia, jangan bikin sembarangan, bikin yang spesial. Hadirin, ada lagi, Allah itu penentu rizkimu loh. Allah itu penentu rizki kita. Jangan main-main dengan puasa kita. Kenapa? Puasa kita ini untuk Allah yang menentukan rizki kita. Nih dalilnya dalam Al-Isra ayat 30. Monggo Pak. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Hadirin, tadi kita ingatkan gambar tadi Pak. Ketika memberikan hadiah kepada manusia, jadi kita terpikir, pantas nggak ya? Jangan-jangan hadiah ini malah menyinggung dia. Hadirin rahimahullah, maka bayangkan, takutlah kita, ternyata puasa kita ini biasa-biasa saja.
Padahal puasa ini dipersembahkan untuk Dia yang menentukan rezeki kita, Dia yang melapangkan rezeki kita, Dia yang menyempitkan rezeki kita. Boten khawatir ta panjenengan kemudian gara-gara kata pengen posone terus Gusti Allah malah rezekine diungkep boten. Hadirin sekali lagi, tentu Allah Maha Pemaaf. Tapi mari kita merenung agar kita memperbaiki diri, memantaskan ibadah kita. Karena sudah ada dawuhnya, puasamu adalah untukku, kata Allah. Hadirin Allah. Sampai di sini paham betul Bu panjenengan Bu? Paham ya? Pak sakit dipahami betul konteksnya saya bicara ini. Sakit nih? Baik. Yang baru rawuh biar juga pirsa. Kita ini sedang berusaha memantaskan diri. Kenapa? Karena Allah sampun dawuh, puasamu untukku, kata Allah. Sudah jelas. Tadi saya gambarkan kan, mungkin yang baru rawuh. Bahwasanya kalau bayangkan tadi, gubernur minta penjenengan kawekno apa tadi? Nasi bebek tadi ya? 5 bungkus, 5 porsi. 4 mau diberikan pembantunya beliau, 1 untuk beliau. Kira-kira dipadani no bedo, dibedakan. Kenapa? Yang 4 untuk pembantunya, ini untuk beliau sendiri loh. Maka bayangkan, Allah sampun dawuh puasamu adalah untukku, maka harusnya lebih dipantaskan lagi. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah yang memegang ruhmu loh. Allah yang memegang ruh kita. Dalam Az-Zumar ayat 42. Monggo. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia adalah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskannya jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin, kalau tadi bayangkan kita ngasih kepada direktur saja yang memegang urusan dunia kita, sebagian kecil urusan dunia kita khawatir Pak, kurang pantas, khawatir kurang menghargai beliau. Apatah lagi kalau persembahan kita ini untuk Allah yang memegang ruh kita. Takutlah kemudian nanti malam ternyata ruhnya nggak dikembalikan. Ya nopo terusannya. Hadirin, tentu semoga kita semua diberikan panjang umur nih. Semoga kita semua husnul khotimah. Tapi ayo kita renungkan Pak, puasa ini untuk Allah loh. Langsung jelas kontraknya, puasamu untukku, kata Allah. Mari terfikir, sudah pantaskah ini kita persembahkan untuk Allah? Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ada lagi, Allah itu yang menentukan masa depan anak-anak kita. Allah yang menentukan masa depan anak-anak kita. Gimana dalilnya? At-Taubah ayat 51. Monggo Pak. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Hadirin, semakin jelas kita harus memperbaiki diri, memantaskan puasa kita. Kenapa? Bayangkan, puasa kita itu dipersembahkan kepada Dia yang memegang urusan masa depan anak-anak kita. Jenengan kepingin putrane yang dan dados tiyang sing toto uripe napa sing biasa-biasa Pak? Sing toto nggih. Bayangkan Pak, ada orang tua loh, semakin tua nggak semakin seneng Pak, semakin susah. Kenapa? Anak-anaknya tumbuh ternyata bukan menjadi solusi, tapi justru menjadi sumber masalah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka takutlah ini terjadi pada kita Pak. Maka Ramadan ini adalah saat dimana kita sedang bertransaksi dengan Allah secara langsung. Maka pastikan Ramadan ini benar-benar bikin spesial untuk Dia.
Jangan dibikin biasa-biasa, Pak. Kenapa? Ini bikin kesan yang paling berkesan. Hadir Allah, maka khawatirlah Allah menjadikan masa depan anak-anak kita tidak sesuai yang kita inginkan. Maka khawatirlah. Kemudian perbaiki puasa kita, karena puasa kita adalah untuk Dia. Hadirin, ada lagi nih. Allah itu yang membolak-balikkan hati customer kita. Ini buat para pedagang, hati-hati. Allah yang bolak-balikkan hati customer kita. Enggak, Pak, di Al-Anfal ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Hadirin, ayo renungkan, Pak, puasa kita untuk Allah yang beliau itu mampu membolak-balikkan hati customer kita. Bagi para pedagang-pedagang, puasanya harus tambah baik. Kenapa? Kita butuh Allah menjaga hati customer kita. Jenengan sebagai orang tua, kita butuh Allah menjaga anak-anak kita. Maka berpuasalah yang baik. Kenapa? Karena puasa kita untuk Dia, Allah yang memegang urusan anak-anak kita. Mereka yang jadi pemimpin, mereka yang jadi apapun bahkan, mereka semua butuh agar Allah menjaga urusannya, agar Allah meluaskan rezekinya. Maka perbaiki puasa kita, Bapak Ibu, karena puasa ini untuk Allah. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami konsepnya? Ibu paham, Bu? Nyantol, boten? Alhamdulillah. Sayang kalau nggak nyantol kan, pada kawin. Baik, kita lanjutkan. Maka awas, tadi puasa kita ini adalah untuk Allah. Hati-hati, Pak, jangan bikin biasa, Pak. Jangan bikin biasa. Ingat tadi, pantaskan, dibikin sepantas mungkin. Puasa kita ini untuk Dia. Ingat, Dia adalah pencipta kita. Ingat, Dia adalah yang menentukan rezeki kita. Ingat, Dia tidak hanya sekedar manajer kita atau direktur kita yang memutuskan PHK apa tidak. Tidak sekedar itu, Pak. Dia bisa memutuskan hidup kita bahkan. Ingat juga, Dia menentukan masa depan anak-anak kita. Urusan-urusan anak-anak kita ada di tangannya. Maka hati-hatilah dalam puasa kita. Kemudian Dia bolak-balikkan hati customer kita. Bahkan yang terhebat lagi, Dialah pemilik surga. Hadirin, kita semua ingin kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ada dari ini semua kelak menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu di sini, kelak ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki puasa kita, Pak. Perbaiki puasa kita, Bu. Kenapa? Puasa kita untuk Dia, sang pemilik surga. Hadirin, maka jika puasa kau persembahkan kepada sang penguasa alam, apa yang harus kau siapkan? Mari kita renungkan, Pak. Kira-kira posone awak dhewe dinten niki, Pak, umpama dipirsani Gusti Allah, pantes napa dereng? Dan gimana, Pak, kira-kira? Kalau puasa kita mulai pagi tadi sampai hari ini, mungkin sudah 10 hari pertama ini, kira-kira dipirsani Gusti Allah pun pantes napa dereng? Kok gak jawab ini? Deg-degan Ustaz, pantes gak enak. Maka mari kita renungkan, ini yang harus kita renungkan, pun pantas nopo derek. Kalau Anda merasa belum pantas, masih tersisa, Pak, waktu, masih 20 hari lagi, bikin sepantas mungkin. Bikin yang lebih pantas lagi. Hadirin rahimakumullah. Maka kata kuncinya adalah setelah kita tahu ini penting untuk kita lakukan agar kita terima Allah, maka tipsnya adalah apa? Buat puasamu spesial. Buat puasamu spesial. Hadirin,
Kembali ke gambar tadi Pak, agar kita masih nyambung dengan rangka yang saya bikin tadi. Bayangkan ini, kita mau milih parcel untuk seseorang yang kita hormati, yang kita hargai. Kira-kira bagaimana caranya biar berkesan? Gimana caranya Pak? Bayangkan ini, yang memberi tidak hanya jenengan Pak. Sang dirut ini punya karyawan 1000 Pak. Misalkan gambarnya begitu. Sang kepala dinas ini punya staf 1000 Pak. Misalkan begitulah. Semua ngasih hadiah, termasuk panjenengan. Pertanyaannya bagaimana caranya agar pemberian panjenengan berkesan buat beliau? Gimana caranya Pak? Sing ngaturi tidak hanya jenengan, banyak Pak. Hari ini yang puasa Ramadan, yang puasa banyak Pak. Sekarang pertanyaannya bagaimana biar berkesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa Pak kira-kira yang dilakukan? Caranya adalah bikin spesial. Bikin spesial. Bisa ditangkap Pak? Bisa ditangkap Pak materinya? Alhamdulillah. Bikin spesial Pak. Yang mempersembahkan untuk Allah itu banyak Pak, nggak hanya panjenengan, banyak yang lain. Di luar kita banyak orang lebih soleh, lebih hebat amalnya. Nggak takut dah kalau kemudian kita termasuk orang-orang yang nggak diterima amalnya. Maka bagaimana agar berkesan? Bikin spesial. Hadirin rahimakumullah. Kira-kira caranya bikin spesial gimana? Caranya bikin hadiah kita itu spesial buat bos kita, itu gimana caranya? Dalam apa kira-kira? Yang jawabannya benar boleh pulang duluan Mas. Ayo, apa? Dalam diutamakan, bersungguh-sungguh. Nilainya masih 90 Pak, belum 100. Dalam ditambahi amal-amal soleh itu maksudnya. Masya Allah. Hadirin masih 95 belum 100. Apa yang kita lakukan? Hadirin, salah satu caranya agar dengan pemberian dengan hadiahnya dengan itu berkesan buat bos kita apa? Cari tahu kesukaannya. Cari tahu kesukaannya. Betul Pak? Misalkan bos kita senang bengkuang, tambahkan bengkuang 2 kilo. Bos kita senang sambal kelotok, tambahkan sambal kelotok 3 bungkus. Ketahui yang disukainya, itu caranya bikin spesial Pak. Hadirin, maka hadiah spesial adalah ketika sesuai dengan apa yang disukai orang yang kita berikan. Pertanyaan berikutnya, kalau kita ingin puasa kita spesial di hadapan Allah, bisa bersaing dengan sekian juta manusia yang lain yang sudah sama berpuasa juga hari ini, bagaimana caranya bikin spesial? Dengan harus mengetahui apa yang disukai Allah, dan itu lakukan di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang disukai Allah? Apa yang disukai Allah Pak kira-kira? Dan masuk ketuk. Biasanya lah. Taat aturan-aturannya, Masya Allah. Nilainya 100 kurang 1 Pak. Hadirin, salah satu yang disukai Allah adalah muhsinin. Apa Pak? Muhsinin. Ini dalilnya Pak. Dalam Al-Baqarah 195. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai, Allah menyukai muhsinin. Muhsin itu apa? Orang yang berbuat baik. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya menjadi orang muhsinin?
dalam tafsir As-Sa'di cukup panjang Pak. Dalam tafsir As-Sa'di saya kasih warna-warna beda itu tema-temanya. Memang kalau kami kajian rutin di An-Nur sendiri itu begini Pak, cara memahami tafsirnya itu. Tema-temanya saya sendirikan. Kalau ini mau terlalu panjang, saya perpendek Pak. Muhsinin adalah dengan memperbaiki di dalam hal akidah, di dalam hal ibadah, dan di dalam hal muamalah. Apa Pak? Muhsin itu memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, memperbaiki muamalah. Sekarang pertanyaannya, memperbaiki akidah bagaimana? Akidah yang baik itu yang bagaimana sih? Akidah yang lurus. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Ta'ala, boten wonten sing disembah kecuali namung Gusti Allah Ta'ala, maka jangan minta kepada selain Allah. Jangan datang ke dukun-dukun, jangan minta jimat-jimat, sudah minta Allah tok. Nah, kalau ngajar ibu itu nyembah kepada Allah tok, minta kepada Allah tok, bersandar hanya kepada Allah tok. Yang kau betul derek Pak, coba nyembah hanya pada Allah tok, minta hanya kepada Allah tok, bersandar hanya kepada Allah. Ingat nih, mangke konjo tangga di putrane mangaji apa Pak? Allah tok. Itu Pak. Maka kalau pengen ingin puasa ini bernilai spesial, mari Pak, koreksi akidah kita Ramadan ini, perbaiki. Hanya Allah tok punan. Itu poin pertama, memperbaiki apa? Akidah. Yang kedua, ibadah Pak. Ibadah kita ini kita perbaiki terus Pak. Seperti apa memperbaiki ibadah ini? Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan diantaranya adalah hadis Nabi tentang ihsan. Mal ihsan, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Kan muhsin itu pelakunya, ihsan itu perilakunya. Apa itu ihsan? Kemudian Nabi bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau berhadapan langsung, engkau langsung berinteraksi langsung dengan Allah Ta'ala. Hadirin nun sewu, kalau kita sholat nun sewu, itu panjenengan ngadep Gusti Allah, nama ngadep tembok. Jadi pertanyaannya rotok. Saya hanya ingin menggugah pikiran kita. Ayo, ngadep Gusti Allah nama tembok. Tembok. Hadirin, kalau paling contoh, masih kurang berapa toh? Oh, masih cukup toh? Masih berapa? 7 menit lagi. Oke, ayo, masih ada. Hadirin, saya kasih gambaran begini. Bayangkan Pak ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ceritanya ada seorang laki-laki nerima telepon 2 kali Pak. Nerima telepon 2 kali. Orang laki-laki terima telepon 2 kali. Telepon pertama itu Pak diterima sambil ogah-ogahan Pak. Nerimanya ogah-ogahan, terima teleponnya ogah-ogahan sambil geletak. Dia jawab Pak, opo, wis gak usah wis udan-udan kano iwak. Dia muni ngoten Pak. Telepon kedua berdering, dia lihat ke layar, kemudian langsung duduk Pak. Semula geletak duduk Pak, lenggah, posisi sempurna, langsung jawab Pak. Siap, wonten dawuh, siap, wonten dawuh. Dia muni ngoten. Sekarang pertanyaan kula. Penelpon pertama dan kedua kepada orang ini dari orang yang sama atau beda? Beda. Dari mana jenengan pirsa wong karo suarane jenengan? Dalam dari responnya. Betul betul. Sekarang pertanyaan dibalik. Kalau kemudian jenengan tanggapi, tanya pada orang ini, Mas, telepon pertama soko-soko mang. Terus dia jawab, soko bosku. Percaya mboten jenengan? Saya percaya. Untuk kok bosnya kok model ngono. Paham mboten Pak? Sekarang mari permisalan sederhana ini kita gunakan memahami sholat kita Pak. Memahami sholat kita. Bayangkan ada 2 model sholat. Yang pertama sholatnya tenang.
Fatihahnya tenang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang. Rukuknya tenang, sujudnya tenang. Salat model kedua, wes kecepatan suara. Menurut jenengan Pak, kalau dua-duanya mengaku sedang menyambung, sedang bermunajat, mengaku sedang berinteraksi dengan Allah, sing panjenengan percaya sing pundi? Sing nomor pertama, nomor dua. Sing nomor dua ya nopo? Wong ketemu ambek Gusti Allah kok model ngono iki. Hadirin, maka mari perbaiki ibadah kita di Ramadan ini. Kalau ingin ibadah Ramadan kita bernilai spesial. Yang ketiga, memperbaiki muamalahnya. Tadi memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, terus memperbaiki muamalah. Hadirin rahimakumullah. Muamalah ini paling tidak Allah tunjukkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 134 Pak. 3 hal yang perlu panjenengan lakukan agar muamalah hubungan dengan manusia semakin baik. Apa itu? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu panjenengan menjadi semakin pemurah. Nek panjenengan kepingin Ramadan bernilai spesial di hadapan Allah, jadilah orang semakin pemurah Ramadan ini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Nun saya Pak, jenengan nek oleh milih mboten, milih pundi? Kanca sing loman napa sing medhit Pak? Nah, kok angsal milih, jenengan milih pundi? Milih kula sing loman napa medhit? Loman nggih. Sing banter kan krungu kancane. Lho, nek jenengan kepingin lo kanca sing loman, sakjane nggih sami. Teman kita juga suka kalau kita menjadi orang loman. Loman gak muring-muringan. Yang ketiga, pemaaf. Hadirin, maka jadilah 3 ini kita lakukan Ramadan ini agar Ramadan ini bernilai spesial. Kenapa? Ini disukai Allah. Allah suka kita muhsinin, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, dan memperbaiki muamalahnya. Saged dipahami boten Bu? Saged dipahami Pak? Alhamdulillah. Maka kesimpulannya, ini pun jangan Ramadan, jangan entek napa waktu nih. Kesimpulannya, hadirin, yang pertama adalah puasa ini hanya bagi Allah. Puasa kita jaga. Ini adalah persembahan kita kepada Allah saja. Puasamu adalah untuk kata Allah tadi. Yang kedua, puasa adalah saat langsung transaksi dengan Allah. Sadari Pak, puasa kita ini yang menilai langsung Allah. Tidak perlu manusia tahu. Ibu-ibu tidak perlu Bu. Tonggone semerap boten perlu. Tidak perlu jenengan takon koncone, Mas, sampeyan gak takon masuk belas sih. Gak penting bahasane takoni gak penting. Tetap nang Gusti Allah tok. Yang ketiga, buat puasa ini berkesan bagi Allah dengan melaksanakan apa yang disukai Allah. Masih ingat Pak, apa tadi salah satu yang disukai Allah? Yaitu muhsinin, menjadi orang yang berbuat baik. Allah suka ini Pak. Tadi dalilnya Al-Baqarah 195. Saya dicek nanti. Ada 6 sebenarnya yang disukai Allah dalam Al-Quran itu yang sangat jelas dengan kalimat innallaha yuhibbu. Itu ada 6 paling boten Pak. Tapi kapan-kapan insya Allah kita bahas lain waktu. Yang jelas sahabat adalah muhsinin. Maka jadilah muhsinin. Apa itu? Yang berusaha menjadi orang yang berbuat baik, memperbaiki apa? Memperbaiki ibadah, akidah, ibadah, dan muamalah. Dengan Allah semakin baik, ibadahnya semakin berkualitas. Tadi Pak, coba ingat-ingat, kita sholat sedang berinteraksi dengan Allah. Tidak sekedar ngadep tembok, kita sedang berinteraksi dengan Allah loh. Takutlah Allah memperhatikan, mengetahui isi hati kita. Sholat mikir macam-macam, Allah semerap. Sholat Allahu Akbar mikir, Imam Isawi Allah semerap waktu ini Pak, ya napa terusan.
Nah gitu gak khawatir hanya dengan ya Allah. Tapi kalau Alidaya ini Pak top insya Allah imam ini. Mangke tarawihnya insya Allah ini suara MTQ nanti jadi apa imam tarawih insya Allah. Ikut tarawih di sini ini. Nah, jangan pulang ini. Terakhir apa? Selamat menjaga Ramadan ini menjadi spesial bagi Allah. Semoga manfaat pada teman ini. Aku qouli hadza fastaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.